Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan tafsir surat Al-A'raf. Kita masuk ke ayat 65. Baik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia, Hud, berkata, sembahlah Allah dan tidak ada bagi kalian zat yang berhak disembah selain Dia. Jadi sembahlah Allah saja, tinggalkan sekutu-sekutu yang kalian letakkan, yang kalian sembah selain daripada Allah. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang kedua setelah kaum Nuh, yang Allah angkat ceritanya untuk Rasulullah SAW sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa zaman berlalu Allah menurunkan Rasulnya satu demi satu dengan pesan yang sama, yaitu mengesahkan Allah. Afala tattaqun, maka tidak kalian tuh bertakwa? Qala al-mala'ul ladzina kafaru, berkata al-mala', pemuka-pemuka, orang-orang yang tinggi posisinya karena jabatannya, karena hartanya, alladzina kafaru, yang mereka itu kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Inna lanaraka fi safahatin, sungguh kami memandangmu dalam kondisi yang safahah, kurang akalnya, kurang waras. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sungguh kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Teman-teman, inilah cara diplomasi yang dilakukan oleh al-mala', pemuka-pemuka, orang yang terpandang dari kaum kafir. Ketika mereka diberikan suatu risalah dengan bukti-bukti yang nyata, yang mereka lakukan pertama kali adalah mendiskreditkan atau menjatuhkan si pembawa pesan, Rasulullah. Jadi mereka tidak menjawab bukti-bukti yang sudah dilontarkan dengan argumen-argumen, tetapi mereka jatuhkan si pembawa pesan. Padahal apa? Allah sudah sampaikan bahwa kepada kaum Ad, Allah kirim saudara mereka, orang-orang yang tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama, sehingga mereka tahu bahwa Hud ini orang yang sehat, waras, dan jujur. Jadi hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah-olah zaman berganti, Rasul yang Allah kirimkan berganti, tetapi skenario yang terjadi itu sama. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Hud berkata, wahai kaumku, aku bukanlah orang yang kurang akal. Maksudnya
kalian tahu bahwa aku ini kurang akal. Jadi bukan hanya statement kosong dari klaim dari diri sendiri, tapi dia hendak membawa mereka melihat bahwa saya ini sudah tinggal bersama kalian dalam waktu yang lama. Kalian tahu bahwa saya ini bukan orang yang kurang waras. Akan tetapi aku Rasulun min Rabbil Alamin, Rasul dari Zat yang menciptakan alam semesta. Jadi saya ini orang terpilih. Saya bukan orang yang macam yang biasa-biasa. Karena apa? Rasul itu tinggi derajatnya. Di atas orang soleh masih ada wali. Kemudian baru sampai ke derajat Nabi dan Rasul. Jadi hanya orang-orang terpilih saja. Best of the best, cream of the crop. Uballighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan risalah dari Sang Pencipta, wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kalian pemberi nasihat yang dapat dipercaya. Saya tinggal bersama kalian dalam waktu yang lama. Kalian tahu kejujuran saya, sehingga tidak perlu kalian ragu. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum, apa kalian heran bahwa telah datang pada kalian peringatan dari Rabb Sang Pencipta kalian? Ala rajulim minkum liyungdirakum, atas seorang di antara kalian untuk memberi peringatan. Jadi Nabi Hud bertanya bahwa kenapa kok kalian heran, seolah ini hal yang baru, ada Nabi dan Rasul yang datang dari kaumnya. Sebelum saya sudah ada nabi-nabi yang lain, dan cerita itu berulang. Sekarang ketika ini datang kepada kalian, hanya karena saya ini berbeda dengan kalian, hanya karena saya ini menasihatkan kebaikan buat kalian, lantas kalian merasa bahwa tidak mungkin ada nabi dari kalangan manusia. Seperti itu. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh, dan ingatlah kalian ketika Allah menjadikan kalian khulafa, pengganti dari kaumnya Nabi Nuh. Jadi Allah setelah memusnahkan Nabi Nuh, mengangkat kaum Ad menjadi kabilah yang besar, kabilah yang disegani, kabilah yang memimpin peradaban. Jadi apakah kalian itu tidak bersyukur atas itu, atas kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kalian? Wa zadakum fil khalqi bastah, dan dia Allah menambahkan kalian dalam penciptaannya badan yang kuat. Jadi kaum Ad dibanding dengan kaum-kaum tetangganya, kaum-kaum sebelah-sebelahnya, jiran-jirannya, mereka berbeda dari segi perawakan. Mereka besar, kuat, sehingga ketika mereka berperang, mereka cukup mengirimkan sedikit orang saja untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kaum Ad ini kaum yang Allah muliakan dengan kedudukan dan dengan fisiknya. Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah
nikmat-nikmat Allah kepada kalian supaya kalian tuflihun, beruntung. Karena manusia itu pada dasarnya lemah. Kalau kita pikir kembali, ada saat-saat kita itu lemah, dan kemudian setelah lemah kita menjadi kuat. Dan kalau kita merefleksikan itu kembali, kita akan bisa melihat bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita sungguh baik, sehingga kita perlu mensyukuri itu semua, sehingga kita dengan rasa syukur itu menjadi orang yang berterima kasih dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi rasa itulah yang coba dikembangkan oleh Nabi Hud untuk menyadarkan kaumnya. Kalian dulu lemah, kemudian Allah kuatkan. Sekarang mana terima kasihnya? Kalian jangan sombong, kembalilah kepada Allah. Itu dulu teman-teman, kita sudah membahas Al-A'raf ayat 65 sampai 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.